Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kilat-kilat itu tampaknya tidak dirilis oleh jarum abadi kuno. Apa sebenarnya mereka? Seru Tuan Elf Selatan. Bahkan Tuan Elf Selatan dan Xian Kun yang sombong dan angkuh, keduanya juga mengerutkan kening mereka. Ketakutan dan kegelisahan memenuhi mata hijau mereka, dan mereka berdua takut dengan 5 binatang buas besar itu. Mengaum. Tepat pada saat semua orang terpana oleh 5 binatang petir yang sangat besar itu, 5 binatang petir yang sangat besar itu pertama kali mengeluarkan geraman mereka, sebelum mereka berubah menjadi 5 guntur ilahi. Berputar di sekitar jarum abadi kuno, dan mereka pun terbang kembali. Pada akhirnya, mereka menyelam ke dalam kolam abadi kuno. Setelah 5 guntur ilahi masuk ke dalam kolam immortal kuno, pusaran air di permukaan kolam immortal kuno mulai secara bertahap menetap. Langit yang hitam pekat juga kembali ke kecerahan yang sebelumnya. Bahkan kilat keemasan yang dirilis oleh Immortal Needle kuno, itu berangsur-angsur mulai menghilang. Segera, wilayah ruang ini kembali ke kedamaian seperti sedia kala. Namun, semua orang yang hadir memiliki mata tertuju pada kolam abadi kuno. Hati mereka yang sangat terkejut, itu belum juga bisa tenang. Pada saat ini, Chu Feng yang berdiri di dasar kolam immortal kuno akhirnya membuka matanya. Di matanya yang tajam, itu berkedip 5 kilat berwarna berbeda. Selain itu, bahkan auranya tidak lagi sesederhana menjadi kekuatan dewa bela diri lagi. Justru sebaliknya, itu sekarang kekuatan bela diri tingkat raja yang sangat perkasa. Kultivasi Chu Feng tidak lagi peringkat 9 Martial Lord. Dia telah menjadi Martial King peringkat 1. Pada saat Chu Feng memicu Needle abadi kuno, ia memperoleh keuntungan besar dari formasi kuno, dan benar-benar berhasil mencapai terobosan secara langsung. Hahaha, tidak heran kamu mengabaikan aku. Jadi kamu benar-benar membuat terobosan. Bagaimana dengan itu? Aku melihat guntur ilahi berwarna hitam mengalir keluar dari tubuh kamu, dan kemudian kembali ke tubuh kamu. Apakah kamu berhasil mendapatkan kekuatan baru? Si ratu bertanya dengan penuh semangat. Mendengar itu, Chu Feng tidak menjawab pertanyaan si ratu. Namun sebaliknya, dengan pikirannya, dia membuat Thunder Armor muncul pada dirinya. Setelah guntur armor muncul, kultivasi Chu Feng langsung meningkat ke peringkat 2 Raja Bela Diri dari peringkat 1 Raja Bela Diri. Selain itu, Thunder Armor Chu Feng saat ini agak berbeda dari sebelumnya. Thunder Armornya saat ini muncul bahkan lebih substansial, dan itu terlihat seperti baju besi sejati. Selain itu, di permukaan armor besar tersebut mengalir 5 kilat berwarna berbeda. Sebelumnya, itu hanya ada 4. Benar saja, ada kilat tambahan. Namun sayangnya, kultivasi kamu hanya meningkat 1 peringkat. Sepertinya tidak banyak perubahan, ucap si ratu yang merasakan kultivasi Chu Feng. Setelah melihat bahwa Thunder Armor telah berubah tetapi efeknya tidak, si ratu hanya bisa menggembungkan pipinya. Ekspresi tertekan juga muncul di wajahnya yang cantik tak tertandingi. Namun pada saat ini, Chu Feng masih memiliki satu hal lagi. Saat kilat berkedip di matanya, 2 pedang petir besar menyebar dari belakang Thunder Armornya. Saat 2 pedang petir besar menyebar dari punggungnya, mereka melengkung di sekitar dan berakhir dalam bentuk seperti sayap. Dan ternyata, mereka bukanlah 2 pedang petir besar, tetapi sepasang sayap guntur. Thunder Wings ini sangatlah kuat. Masing-masing dari mereka memiliki panjang beberapa meter, dan bahkan beberapa kali lebih panjang dari ketinggian Chu Feng. Apalagi, penampilan mereka juga mempesona. Tidak hanya mereka terdiri dari 5 petir yang saling menjalin denvan warna yang berbeda, dan mereka bahkan menyebabkan zat-zat di sekitarnya bergetar. Namun, yang paling mengejutkan si ratu adalah kultivasi Chu Feng. Setelah Thunder Wings muncul, kultivasi Chu Feng meningkat sekali lagi. Dari peringkat 2 Martial King, kultivasinya meningkat menjadi peringkat 3 Martial King. Hahaha, cukup yakin, kamu telah meraih kekuatan baru.
Meningkatkan kultivasi kamu dengan 2 peringkat berturut-turut, itu lebih baik dari kata cukup. Pada saat ini, si ratu yang sedikit depresi sebelumnya berseri-seri dengan bahagia. Senyumnya juga sangat indah. Ini tidak banyak. Aku juga berhasil mendapatkan panen baru dari terobosan ini. Aku merasa bahwa itu mungkin kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi. Kata Chu Feng. Kekuatan sejati, emangnya apa yang kamu dapatkan, tanik si ratu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata si ratu langsung bersinar. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia pun segera bertanya. Tempat ini tidak aman. Aku akan menunjukkannya kepada kamu setelah kami berganti lokasi. Jawab Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, naga azure muncul di bawah kakinya. Dan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia mulai terbang menuju ke kejauhan. Chu Feng tidak langsung kembali ke permukaan, apalagi setelah jarum abadi kuno dipicu olehnya. Sebagai gantinya, ia mulai melanjutkan ke tepi kolam abadi kuno dari bawah. Karena faktanya bahwa Immortal Needle kuno telah dipicu, ia berpendapat bahwa akan ada banyak orang dengan tatapan terfokus pada wilayah pusat kolam Immortal kuno, dan pastinya mereka menunggu kemunculan orang yang memicu jarum itu. Bagi manusia, ini pasti momen yang luar biasa, dan juga sudah cukup untuk menggerakkan hati mereka. Namun untuk para peri kuno, kemungkinan besar akan terjadi hal yang sebaliknya. Chu Feng sendiri telah mengalami metode dan mengetahui sifat dari peri kuno. Dia bisa menebak, seberapa besar kebencian yang dimiliki peri kuno saat ini. Jika mereka mengetahui bahwa jarum abadi kuno dipicu olehnya, maka mereka kemungkinan besar tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jika elf kuno benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, bahkan jika Chu Feng bergabung dengan raksasa seperti Gunung Qianwu, dia kemungkinan tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena bagaimanapun juga, peri kuno benar-benar terlalu kuat. Hanya ada satu metode baginya untuk melarikan diri dari kecelakaan ini. Yaitu, tidak diketahui bahwa dialah yang telah memicu Needle abadi kuno. Chu Feng berencana untuk berenang ke sekitar kolam abadi kuno dari daerah pusat, dan kemudian diam-diam pergi dari sana. Jika seperti itu, maka tidak ada yang akan tahu bahwa dialah yang telah memicu Needle abadi era kuno. Segera, Chu Feng meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Hingga akhirnya, dia telah meninggalkan wilayah kolam Immortal kuno yang ditutupi oleh formasi kuno. Setelah meninggalkan daerah itu, tekanan yang menakutkan secara alami juga menghilang. Meskipun di mana ia berada saat ini masih dianggap sebagai wilayah terdalam dari kolam abadi kuno, tapi itu sudah jauh dari keramaian. Namun, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan kolam abadi kuno. Itu karena, dia ingin mencoba kekuatan baru yang sekarang dia miliki. Cepat, tunjukkan dengan cepat, Ratu Mu Inu ingin melihat kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi. Karena si ratu juga sangat tidak sabar, akhirnya dia mulai mendesak Chu Feng. Jangan buru-buru begitu. Aku akan menunjukkannya kepada kamu dengan segera, balas Chu Feng sambil tersenyum puas. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi serius. Segera, dia pertama kali menutup matanya. Setelah itu, aura di seluruh tubuhnya menjadi sangat berbeda. Selain itu, armor guntur dan guntur sayap masih menimpanya. Namun, kilat pada mereka itu telah berubah. Guntur yang bahkan lebih menakutkan, itu muncul dari tubuh Chu Feng. Wush 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 wush. Tiba-tiba saja, Chu Feng membuka matanya. Pada saat ini, 5 lightnings ilahi dalam tubuh Chu Feng telah berubah menjadi ular petir sepanjang jari. Seperti panah, mereka secara eksplosif menembak ke segala arah dengan Chu Feng sebagai pusatnya. Pada saat ini, wilayah perairan ini tidak lagi damai. Itu karena, semua yang ada di jalur dari 5 guntur ilahi dilenyapkan dalam sekejap. Bahkan air di kolam Immortal kuno yang mengandung energi alami, itu langsung diuapkan oleh Divine Lightnings tersebut. Hanya saja, tidak ada yang bisa menghentikan petir ilahi yang menakutkan itu. Bahkan batu-batu di permukaan kolam abadi kuno yang telah diberikan dengan perlindungan pembentukan spiritual, mereka sedang meledak menjadi bola api oleh Divine Lightnings.
Mereka terbang di sekitar dari atas ke bawah, dan kekuatan guntur ilahi begitu menakutkan. Namun, meskipun lightnings ilahi sangat kuat, tapi mereka hanya melanjutkan paling jauh 100 meter sebelum menghilang. Selanjutnya, itu bagi orang-orang yang berhasil melakukan perjalanan jarak jauh, mereka bisa menghindarinya. Sedangkan mereka yang hanya melakukan perjalanan beberapa meter setelahnya, mereka pun akhirnya menghilang. Dengan jarak sesingkat itu, bahkan jika kekuatan Divine Lightning luar biasa, maka tidak ada gunanya jika mereka gagal mengenai musuh. Namun, jarak yang pendek masih bukan masalah terbesarnya. Karena masalah terbesarnya adalah, bahwa setelah Chu Feng melepaskan Divine Lightnings ini, kulit kemerahannya, wajahnya yang dulu dipenuhi energi, kini dalam sekejap menjadi pucat seperti kertas dan tanpa warna darah sedikit pun. Adapun 5 kilat yang berkedip-kedip di matanya yang tajam, mereka juga menghilang bersama lightnings ilahi yang dilepaskan olehnya. Di tempat mereka, mata Chu Feng sekarang menjadi merah, dan tidak lagi memiliki kehidupan. Pada saat ini, aura Chu Feng menjadi sangat lemah. Wush! Tidak hanya auranya menurun, bahkan tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dalam sekejap, Thunder Armor di tubuhnya serta Thunder Wings di punggungnya, keduanya telah menghilang. Bahkan teknik Azure Dragon Dashing di bawah kakinya juga menghilang. Adapun tubuhnya, itu telah kehilangan keseimbangannya. Dia mulai bergoyang di air, dan akhirnya jatuh ke bebatuan di dasar kolam immortal kuno. Chu Feng, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Seru si ratu. Melihat adegan ini, si ratu benar-benar sangat terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun kekuatan lightnings ilahi ini luar biasa, tapi itu sudah jelas bahwa Chu Feng tidak berhasil mendapatkan kontrol penuh atas itu. Karena yang paling pentingnya adalah, Chu Feng hanya merilis sedikit dari guntur ilahi itu, namun tubuhnya sudah kelebihan beban. Dia juga menerima reaksi besar sebagai harga setelah menggunakan guntur ilahi. Terlepas dari berapa banyak si ratu berteriak, dia tidak dapat memperoleh tanggapan dari Chu Feng. Itu dikarenakan Chu Feng sudah kehilangan kesadarannya, dan memasuki keadaan pingsan. Selain itu, auranya masih menurun dengan cepat. Chu Feng semakin lemah, dan terus semakin lemah. Chu Feng, cepat bangun. Ayolah bangun. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Ucap si ratu. Melihat keadaan Chu Feng sangat buruk, si ratu juga mulai panik. Tanpa pilihan lain, dia mengepalkan giginya, dan bersiap untuk menggunakan metode terlarang. Yaitu mengorbankan dirinya untuk secara paksa melepaskan kekuatan spesialnya, dan kemudian membantu menyembuhkan cedera Chu Feng. Berdengung. Tepat pada saat krisis, gerakan tiba-tiba saja terjadi dari kolam abadi kuno. Itu adalah air, yaitu aliran air. Namun, itu bukan aliran air biasa. Air itu mengandung cahaya hijau redup dan sangat cepat. Itu tiba di atas Chu Feng sebelum berhenti, dan kemudian mulai turun. Seperti pakaian. Airu berwarna hijau itu membungkus Chu Feng di dalamnya. Ditutupi oleh aliran air hijau, tidak hanya aura Chu Feng mulai pulih, bahkan si ratu yang berada di ruang spiritual dunia Chu Feng merasakan ledakan kehangatan. Apa ini? Seru si ratu dengan bingung. Pada saat ini, si ratu menyerah pada pemikiran untuk menggunakan metode terlarangnya. Itu karena, dia bisa merasakan bahwa ada energi lembut dan hangat yang saat ini menyembuhkan Chu Feng. Energi ini sangat kuat, dan bahkan sangat efektif. Namun, karena Chu Feng pingsan dan si ratu tidak dapat secara paksa meninggalkan tubuhnya, maka dia tidak tahu di mana tepatnya energi lembut yang menyembuhkan Chu Feng ini berasal. Di dalam air beberapa ribu meter jauhnya dari tempat Chu Feng pingsan, di sana terdapat siluet yang kecil dan halus. Itu adalah gadis kecil dengan mata yang cerah, rambut hitam legam yang indah, dan kulit putih seperti salju. Itu adalah gadis kecil yang diselamatkan Chu Feng dari murid biara Orion di luar kolam immortal kuno. Namun, gadis kecil ini agak berbeda dari sebelumnya. Berdengung. Tiba-tiba saja, alis si gadis kecil itu ditarik kembali. Mata cahayanya juga benar-benar mulai berubah. Tidak hanya matanya berubah dari hitam menjadi hijau, bahkan rambutnya berubah dari hitam menjadi pirang.
Sepasang telinga runcing juga muncul dari rambut emasnya. Selain perubahan warna mata, rambut, dan bentuk telinganya, itu tidak ada perubahan lain pada penampilan gadis kecil itu. Namun meski begitu, dia memancarkan aura yang luar biasa seperti peri. Heh, manusia, aku memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk kalian semua mulai sekarang. Ucap gadis kecil ini sambil memandang ke Chu Feng. Seketika, matanya menyipit saat dia tersenyum manis. Meskipun penampilannya telah berubah, tapi sifat jahatnya tetap seperti itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya segera bergerak. Segera, riak muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, sosok gadis kecil itu telah menghilang, dan seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Tidak ada yang tahu tentang apa yang Chu Feng lakukan di kolam abadi kuno. Pada saat ini, semua orang berdiri di langit di atas wilayah Pueat kolam abadi kuno, itu dengan tatapan mereka yang tertuju pada perairan tenang kolam immortal kuno. The Immortal Pond telah tenang untuk beberapa waktu sekarang, dan mereka telah menatapnya untuk beberapa waktu juga. Namun, tidak ada yang berani memasuki kolam immortal kuno. Bahkan Xian Kun juga tidak berani melakukannya. Setelah semua, adegan yang muncul dari kolam immortal kuno ini benar-benar terlalu mengejutkan. Terutama untuk 5 binatang petir yang besar itu. Mereka tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Semua orang yang hadir dapat menyadari bahwa, kolam abadi kuno yang dipicu kali ini, itu benar-benar berbeda dari masa lalu. Dengan demikian, bahkan para elf kuno tidak berani menurunkan penjagaan mereka, dan dengan terburu-buru masuk ke dalam air. Namun, mereka juga berharap orang yang memicu Immortal Needle kuno cepat muncul, karena mereka semua ingin tahu siapa yang sebenarnya memicu dan menciptakan prestasi yang menakjubkan seperti itu. Lihatlah, seseorang telah keluar. Tiba-tiba saja seseorang berteriak. Pada saat ini, mata semua orang segera bersinar. Itu karena sebuah sosok memang muncul di kolam abadi kuno, dan dengan cepat terbang ke permukaan. Melihat sosok yang berlari ke permukaan, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, dan mereka juga sangat gugup. Mereka tahu, bahwa momen yang akan menghasilkan keheranan terbesar akan segera terjadi. Hualala! Segera, gelombang besar muncul di permukaan air. Setelah itu, sosok muncul dari kolam abadi kuno. Adapun sosok ini, itu bukanlah Chu Feng. Dia mengenakan pakaian murid Biara Orion. Dan ternyata, itu adalah murid jenius dari Biara Orion, yaitu Yuan King. Kakak senior Yuan King, itu memang kamu. Hahaha, aku tahu bahwa orang yang memicu Immortal Needle kuno adalah saudara yang paling senior Yuan King. Setelah melihat Yuan King, orang-orang dari Biara Orion segera meledak dalam kegembiraan. Tidak hanya mereka mulai bersorak tanpa henti, mereka bahkan terbang turun dari langit dan mengepung Yuan King di atas air dan meraihnya dan kemudian mulai melemparkannya ke udara untuk merayakan. Yuan King, benarkah dia yang melakukan itu? Dia memang jenius, dia sebenarnya berhasil memicu jarum abadi kuno. Ini benar-benar prestasi ajaib bagi kita umat manusia. Namanya akan dicatat dalam catatan sejarah. Semua orang akan mengingat kehormatan yang dia perjuangkan untuk kita, ucap orang-orang. Pada kenyataannya, bukan hanya orang-orang dari Biara Orion yang sangat gembira. Karena praktis, semua manusia yang ada dan bahkan binatang buas juga sangat bersemangat. Namun jika dibandingkan dengan yang lain, Tetua Gongsun dan para murid lainnya dari hutan Qianwood Selatan mengerutkan kening mereka. Kegelisahan samar pun muncul di mata mereka. Meskipun seorang manusia yang memicu jarum abadi kuno adalah perbuatan besar yang layak untuk dirayakan, tapi akan berbeda jika manusia itu adalah Yuan King. Karena bagaimanapun juga, Yuan King memiliki konflik dengan Chu Feng sebelumnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, maka bukankah itu artinya Chu Feng akan menderita musibah? Dengan kata lain, hutan Qianwood Selatan kemungkinannya akan berada di bawah tekanan besar. Kalian semua, apa yang terjadi? Tanya Yuan King. Tepat pada saat semua orang bersorak gembira dan berpikir bahwa Yuan King adalah pahlawan mereka, tapi Yuan King sendiri bagaimanapun juga memiliki ekspresi kebingungan.
Dia membuka mulutnya, dan dia pun bertanya dengan bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.